Selamat siang anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat untuk belajar matematika. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang bangun ruang sisi lengkung. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar bangun ruang sisi lengkung, yaitu tabung. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar bangun ruang yang kedua, yaitu kerucut. Nah, tentunya dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali benda-benda yang bentuknya menyerupai kerucut. Nah, apa saja? Siapa yang bisa menyebutkan? Oke, yang pertama itu yang sering kalian lihat tentunya adalah ada es krim, ada topi ulang tahun, ada topi petani, dan masih banyak lagi. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas materi yang pertama, yaitu tentang unsur-unsur kerucut. Nah, silakan kalian perhatikan gambar kerucut yang berpusat di O dan titik puncaknya berada di titik A. Unsur yang pertama adalah jari-jari lingkaran atau jari-jari kerucut. Seperti biasa, jari-jari itu disimbolkan dengan R. Kemudian yang merupakan R itu adalah garis OB. Jadi garis OB ini merupakan jari-jari lingkaran. Unsur yang kedua adalah tinggi kerucut, yaitu garis OA. Tinggi kerucut disimbolkan dengan T. Unsur yang ketiga adalah garis pelukis. Mungkin ini baru pertama kali kalian dengar ya. Garis pelukis itu adalah garis miring AB yang disimbolkan dengan S. Nah, masih tentang unsur-unsur kerucut. Nah, pada kerucut yang berpusat di O dan titik puncak A, kalian perhatikan segitiga OAB. Nah, segitiga OAB ini dibentuk oleh jari-jari lingkaran OB, kemudian tinggi OA, dan garis pelukis AB. Akan membentuk segitiga apa? Ya, segitiga siku-siku. Nah, pada segitiga siku-siku OAB, alasnya itu adalah OB atau R, jari-jari, tingginya T, dan garis pelukis S. Karena OAB ini adalah segitiga siku-siku, maka tentunya berlaku teorema Pythagoras. Nah, pada teorema Pythagoras, kalau nanti misalnya dalam soal panjang garis pelukisnya atau S belum diketahui, maka kalian bisa gunakan rumus Pythagoras. S sama dengan akar dari R kuadrat ditambah T kuadrat. Kalau nanti jari-jarinya belum diketahui, maka nanti kalian gunakan rumus R sama dengan akar dari S kuadrat kurang T kuadrat. Sedangkan nanti kalau T-nya belum diketahui, maka kalian bisa gunakan rumus akar dari S kuadrat dikurangi R kuadrat. Ingat, nanti kalau yang ditanyakan adalah S, sisi miring atau garis pelukisnya rumusnya plus atau tambah. Dan selain itu, jika ditanyakan sisi penyikunya R atau T, maka rumusnya adalah kurang. Tapi S-nya ditulis depan karena S itu adalah sisi yang terpanjang. Baik, Ibu lanjutkan materi selanjutnya, yaitu luas permukaan kerucut. Nah, untuk mencari luas permukaan kerucut, kalian perlu tahu dulu jaring-jaring kerucut. Nah, kerucut itu terdiri dari dua buah sisi. Sisi yang bagian atas itu disebut dengan selimut kerucut. Nah, selimut kerucut di sini bentuknya adalah apa, Nana? Ya, bentuknya adalah juring lingkaran, ya, berbentuk juring lingkaran. Sedangkan sisi yang kedua itu adalah sisi alas. Sisi alasnya berbentuk lingkaran. Nah, untuk mencari luas alas kerucut itu kita gunakan rumus luas lingkaran yang rumusnya adalah Pi kali R kuadrat. Sedangkan untuk mencari luas selimut kerucut itu digunakan rumus Pi kali R kali S. Dan mencari luas permukaan kerucut kita gunakan rumus Pi kali R kali R tambah S. Nah, di mana nilai Pi itu ada dua. Nah, siapa masih ingat? Nilai Pi yang pertama adalah
22/7. Nah, pi 22/7 digunakan jika jari-jarinya kelipatan 7. Sedangkan jika nanti jari-jarinya bukan kelipatan 7, maka kalian gunakan nilai pi 3,14. Nah, selanjutnya Ibu lanjutkan tentang volume kerucut. Nah, untuk mencari rumus volume kerucut, kalian bisa perhatikan gambar pada layar ya. Di sana ada gambar 3 bank ruang. Bank ruang yang pertama disebut dengan apa? Ada yang masih ingat? Ya, bank ruang yang pertama itu merupakan limas. Limas yang alasnya adalah segitiga. Jadi limas itu adalah bangun datar, bank ruang sisi datar yang alasnya itu adalah segi N, bisa segitiga, segi 4, segi 5 dan seterusnya. Dan sisi tegaknya itu berbentuk segitiga. Jadi pada gambar yang A itu disebut dengan limas segitiga karena alasnya berupa segitiga. Sedangkan pada gambar yang B itu adalah limas segi 4 ya, limas segi 4 karena alasnya berupa segi 4. Dan yang terakhir itu adalah kerucut. Jadi kerucut itu merupakan bangun limas yang alasnya berupa lingkaran dengan jari-jari R dan tinggi T. Sehingga nanti untuk mencari rumus volume kerucut itu sama dengan rumus volume limas, di mana rumus volume limas itu adalah 1/3 kali luas alas kali tinggi. Jadi volume kerucut itu sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi. Nah, karena alasnya ini berbentuk lingkaran, maka kita ganti luas alasnya dengan pi kali R kuadrat, sehingga rumus volume kerucut adalah 1/3 kali pi kali R kuadrat kali T. Baik, Ibu lanjutkan materi berikutnya, yaitu contoh soal. Contoh soal yang pertama. Nah, di sana diketahui gambar kerucut. Berdasarkan gambar di atas, hitunglah luas permukaan dan volume kerucut. Seperti biasa, kita untuk menyelesaikan soalnya kita buat dulu diketahui. Diketahui yang pertama adalah jari-jarinya adalah 6 cm, tingginya 8 cm, dan pi-nya 3,14. Kenapa kita gunakan pi 3,14? Ya, karena jari-jarinya 6 itu bukan kelipatan 7, sehingga kita gunakan pi 3,14. Sedangkan yang ditanyakan adalah luas permukaan kerucut dan volume kerucut. Nah, kita akan menyelesaikan soal tersebut. Yang pertama, nah, kenapa kita cari garis pelukis? Kenapa kita cari garis pelukis atau S? Karena untuk mencari luas permukaan kerucut kita memerlukan nilai S. Berarti nilai S itu rumusnya adalah akar dari R kuadrat ditambah D kuadrat. Jadi R kita ganti dengan 6, jadinya 6 kuadrat. Dan T kita ganti dengan 8, jadinya 8 kuadrat. Jadi 6 kuadrat hasilnya 36, 8 kuadrat hasilnya 64. Sehingga jumlahnya 36 tambah 64 adalah 100. Jadi akar dari 100 adalah 10, sehingga garis pelukisnya adalah 10 cm. Kemudian yang kedua, kita akan mencari luas permukaan kerucut atau LK. Rumusnya adalah pi kali R kali R tambah S. Nah, di mana di sini pi kita ganti dengan 3,14, R kita ganti dengan 6, dan S kita ganti dengan 10. Kita selesaikan 3,14 kali 6, kemudian ini kita jumlahkan 6 tambah 10 hasilnya 16. Jadi LK sama dengan 3,14 kali 96. Kita boleh kalikan dulu ya, 6 kali 16 hasilnya 96. Begitu juga 3,14 kali 96 hasil akhirnya adalah 301,44 cm persegi. Selanjutnya kita akan mencari volume kerucut. Nah, untuk mencari volume kerucut, rumusnya kita gunakan 1/3 kali V kali R kuadrat kali T. Di sini 1/3 tetap, Pi ganti dengan 3,14, R kita ganti dengan 6.
Nah, karena di sini R kuadrat, berarti kita tulis 6 kuadrat atau 6 kali 6, dan T kita ganti dengan 8. Nah, di sini karena ada 1/3, supaya nanti lebih mudah perhitungan, kita sederhanakan dulu. Nah, yang bisa disederhanakan dengan 3 adalah 6. Berarti 6 kita sederhanakan dengan 3. 6 dibagi 3 hasilnya 2. Sehingga sisanya adalah 3,14 kali 2 kali 6 kali 8. Sehingga hasilnya 3,14 kali 2 kali 6 12 kali 8 96. 3,14 kali 96 hasilnya 301,44 cm kubik. Nah, di sini kita lihat bahwa luas permukaan kerucut dengan volumenya sama 301,44. Ini hasilnya kebetulan sama. Kalau soalnya nanti berbeda, belum tentu hasilnya sama ya antara luas permukaan dan volumenya. Ini kebetulan hasilnya sama. Baik, Ibu lanjutkan ke contoh yang kedua, mencari sama ya luas permukaan dan volume kerucut. Suatu kerucut dengan diameter 14 cm dan panjang garis pelukis 25 cm. Hitunglah luas permukaan dan volume kerucut tersebut. Nah, berarti dari soal kita buat dulu diketahui. Diketahui diameter itu disimulkan dengan D 14 cm, jari-jarinya 7. Kenapa 7? Nah, masih ingat? Ya, jadi untuk mencari jari-jari itu adalah setengah dari diameter. Jadi setengah dari 14 adalah 7, dan garis pelukis itu disimulkan dengan S sudah diketahui 25. Nah, nilai Pi-nya berapa? Ya, nilai Pi-nya adalah 22/7 karena jari-jarinya kelipatan 7. Selanjutnya yang ditanyakan adalah luas permukaan kerucut dan volume kerucut. Nah, kita akan selesaikan contoh soal 2. Nah, kita akan mencari tinggi. Kenapa kita cari tinggi? Karena nanti yang ditanyakan volume kerucut. Berarti mencari volume kerucut kita juga perlu tinggi. Kita cari tinggi dulu dengan menggunakan Pitagoras. T sama dengan S kuadrat kurang R kuadrat. S-nya berapa tadi? Ya, nilai S-nya adalah 25 dan nilai R-nya 7. Sehingga diperoleh T akar dari 25 kuadrat kurang 7 kuadrat. 25 kuadrat hasilnya adalah 625, sedangkan 7 kuadrat hasilnya 49. Jadi T akar dari 625 kurang 49 adalah 576. Jadi akar dari 576 adalah 24. Jadi tinggi dari kerucut adalah 24 cm. Selanjutnya kita akan mencari luas permukaan kerucut. Nah, luas permukaan kerucut itu rumusnya sama seperti tadi, Pi kali R tambah S. Nah, di sini Pi-nya kita ganti dengan 22/7, R-nya kita ganti dengan 7, S kita ganti dengan 25. Kita sederhanakan dulu, 7 dibagi 7 hasilnya adalah 1, sehingga kita tulis 22, ini sisanya 22, nah, kali 1 kali 7 tambah 25 hasilnya adalah 32, sehingga hasil akhirnya 22 kali 1 kali 32 adalah 704 cm persegi. Selanjutnya kita akan mencari volume kerucut. Nah, volume kerucut itu rumusnya kita gunakan 1/3 kali V kali R kuadrat kali T. Berarti 1/3 kali 22/7 R kuadrat berarti 7 kuadrat. 7 kali 7 kali 24, kita sederhanakan dulu. Yang bisa dibagi 3 adalah 24. Berarti kita sederhanakan dulu 24 dengan 3, hasilnya adalah 8. Kemudian 7 dibagi 7 hasilnya adalah 1. Maka perkaliannya
Perkaliannya adalah 22. Ini 22, satunya tidak usah ditulis karena berapapun kali 1 hasilnya tetap. Kali 1 kali 7 kali 8. Sehingga hasil akhirnya adalah 1232 cm kubik. Baik, demikian tadi penjelasan dari soal nomor 2. Mungkin untuk materi hari ini Ibu cukupkan sampai di sini ya. Nanti kalau ada yang ditanyakan bisa kalian tanyakan di WA grup atau di WA pribadi. Silakan bertanya, jangan malu bertanya.